Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Sentral Kecamatan Lamasi, Luwu, Sulawesi Selatan. Api berkobar sesaat setelah warga melaksanakan sholat Idul Adha. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga kuat dari sampah yang terbakar. Video amatir warga merekam kebakaran hebat yang melanda Pasar Sentral Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi pasca pelaksanaan salat Idul Adha. Warga langsung membubarkan diri, berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Woi, tolong itu! Yang dalam rumah saja, selamatkan. Namun warga tak bisa berbuat banyak. Kobaran api membesar dan menjalar dengan cepat, menghanguskan bangunan pasar yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu tersebut. Lokasi kebakaran yang jauh dari kota kabupaten membuat armada pemadam kebakaran butuh waktu lebih lama untuk sampai di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kuat api berasal dari sampah yang terbakar. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat di kawasan Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Seorang warga ditemukan meninggal dunia saat ikut membantu memadamkan api. Kebakaran melanda salah satu rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan rumah 2 lantai beserta isinya. Peristiwa ini sempat membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api. Lokasi kebakaran di gang sempit sempat menyulitkan upaya pemadaman petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Meski api berhasil dipadamkan, namun salah seorang warga ditemukan meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat membantu proses pemadaman. Ada di kamar atas kan, yang itu kamar keluarga ya Pak ya. Tapi yang punya kamar itu nggak ada. Ada yang kamar sebelahnya itu asap katanya kan. Begitu lihat dia asap lama-lama gede tuh. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari atap plafon rumah. Akibat kebakaran, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah, sementara jenazah korban tewas telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga frustasi akibat diceraikan suami, seorang wanita warga negara Tiongkok terjun dari lantai 35 sebuah apartemen di Ancol, Jakarta Utara. Polisi tidak menemukan identitas, namun hanya sebuah surat berbahasa Mandarin yang diduga ditulis oleh korban. Warga sekitar apartemen di Ancol, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita tewas mengenaskan. Korban HW 33 tahun ditemukan penghuni apartemen yang tengah berolahraga di sekitar apartemen. Polisi yang mendapat laporan sempat kesulitan mengidentifikasi korban lantaran tak ditemukan identitasnya. Dari pemeriksaan daftar penghuni kamar, korban diketahui salah satu penghuni di Tower C di lantai 35. Dari kamar korban, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya surat wasiat yang ditulis dalam bahasa Cina. Diduga korban depresi ditinggal sendirian usai diceraikan oleh suaminya. Korban juga frustasi karena tak bisa kembali ke negaranya akibat pandemi COVID-19. Selama ini yang bersangkutan sebenarnya tidak ada masalah, ya, cuman kebetulan yang bersangkutan baru bercerai dari suaminya. Kemudian yang bersangkutan karena kondisi pandemi COVID, yang bersangkutan belum bisa kembali ke negaranya. Polisi memastikan korban tewas akibat bunuh diri. Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Pademangan dan Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang gadis belia tewas setelah berkaraoke di sebuah kafe. Korban tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri saat berjoget. Polisi memeriksa 5 teman korban dengan melibatkan satuan narkoba.
Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah gadis Ismi Aulia 20 tahun di rumah duka Jalan Kangkung, Kecamatan Siumbut-Umbut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jenazah Ismi Aulia telah menjalani otopsi di Rumah Sakit Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar karena diduga meninggal tidak wajar. Peristiwa berawal saat korban bersama beberapa temannya berkaraoke di sebuah kafe di Desa Gunung Sari, Songsongan, Asahan. Korban tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Teman-temannya sempat memberi pertolongan pertama, membawanya ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban tak terselamatkan. Perempuan atas nama Ismi Aulia diantar temannya ke puskesmas Songsongan telah meninggal dunia. Jadi dari peristiwa tersebut, sekarang ini kita mengamankan 5 orang. Sekarang sudah diserahkan ke Narkoba Polres Asahan. Sedangkan si korban sudah kita otopsi. Polisi telah mengamankan lokasi karaoke dan memeriksa 5 rekan korban. Penyebab pasti kematian korban Ismi Aulia masih menunggu hasil otopsi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Bandar Pulo dan Sat Narkoba Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Lil Amri melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya sejumlah kasus penculikan anak-anak terjadi, bahkan sempat ditukar dengan gas LPG. Sementara itu seorang wanita pengendara ojek online dengan berani melawan seorang pelaku begal. Aksi pembegalan ini nyaris dialami seorang wanita pengendara ojek online di kawasan Sektor 5, Pondok Ungu Permai, Babelan, Kabupaten Bekasi. 2 pelaku yang masih remaja mengancam korban dengan senjata tajam, namun gagal lantaran korban melawan dengan merebut senjata tajam pelaku. Peristiwa terjadi saat korban akan mengambil pesanan online. Aksi perlawanan korban ini pun sempat viral di media sosial. Setelah saya keluar, lihat korban udah dibawa, udah jatuh, begalnya pas begalnya udah keluar, udah jalan sih Pak. Jadi saya sendiri nggak melihat begalnya, tapi begitu saya lihat CCTV kejadian seperti ada di video itu. Korbannya wanita? Korbannya wanita, saya tanyakan korbannya wanita, kebetulan emang ojol Pak. Meski motor dan handphone selamat, namun korban Dwi Mulyani mengaku trauma dan telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Balita ini terus menangis saat diselamatkan polisi dari tangan penculiknya di rumah pelaku di kawasan Munjul, Kabupaten Tangerang, Banten. Balita ini dilaporkan orang tuanya diculik saat sedang bermain dengan teman-temannya di depan rumah korban di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penculikan balita ini sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku penculikan ternyata remaja putri berusia 17 tahun berinisial P dan ibunya, N, berusia 48 tahun. Ibu dan anak ini telah ditetapkan sebagai tersangka penculikan. Kedua tersangka mengenal korban karena nenek pelaku merupakan tetangga korban. Motif penculikan karena pelaku ingin menjadikan korban sebagai anak angkatnya. Ingin mendapatkan saudara, sehingga ada anak-anak dibawa. Sedangkan N, karena yang bersangkutan sebagai ibu tidak bisa melahirkan anak lagi, merasa ya sudah ini kita jadikan anak lagi. Jadi motifnya sementara itu Menuju ke tempat mereka ini, si pelaku naik apa Komandan? yang untuk tersangka membawa anaknya naik kereta ya, ke stasiun Tiga Raksa. Jadi dibawa dulu ke stasiun Tiga Raksa, di situ dijemput oleh bapaknya, suaminya dari tersangka N. Keberadaan pelaku penculikan terlacak hanya dalam 24 jam setelah polisi menyelidiki rekaman CCTV. Terus ibu taunya dibawa sama si Puput itu dari mana, Bu? Oh, aku lihat Awalnya? itu lihat tetangga juga ada CCTV. Unik katanya, lihat aja ke CCTV sono, katanya diantarin sama tetangga. Nah, dilihat CCTV-nya. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan kedua tersangka. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bocah 8 tahun korban penculikan diamankan warga setelah ditinggalkan pelaku di sebuah toko kelontong di Tamalan Rea, Kota Makassar. CCTV sempat merekam saat pelaku membawa korban dengan sepeda motor. Modus pelaku berpura-pura tidak membawa uang dan menjaminkan korban pada pemilik toko kelontong. Pelaku lalu membawa korban dengan membawa kabur 4 buah tabung gas.
Polisi masih memburu pelaku penculikan ini. Yang diduga sebagai pelaku. Saya minta maaf kepada keluarga saya mungkin yang syok ya dengan berita-berita di luar sana yang simpang siur yang belum terbukti kebenarannya gitu. Di sini saya menyesal dan saat kejadian pun saya tidak melakukan apa-apa. Saya masih utuh berpakaian gitu. Cuman salahnya mungkin di berduaan di kamar begitu, tapi posisinya pun berjauhan. Artis VS menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga atas kasus dugaan prostitusi online yang menjeratnya. VS masih berstatus sebagai saksi pasca penangkapannya di sebuah hotel di Bandar Lampung bersama seorang pengusaha berinisial S. Saat penangkapan di kamar hotel, polisi menyita barang bukti uang 30 juta rupiah diduga hasil transaksi serta 1 kotak alat kontrasepsi. Meski membantah melakukan kegiatan prostitusi, VS mengakui mendapat transferan uang 10 juta rupiah dari 2 mucikari. Itu Mbak VS? Tegas Mbak. Kondomnya bukan punya saya. Mbak, terkait uang itu seperti yang Bapak... Emang udah ada kesepakatan atau seperti apa Mbak? Saya tidak tahu, tapi memang ada transferan 10 juta ke saya, tapi selebihnya saya tidak tahu. Baru kena 1 hari itu. Dalam kasus ini, 2 wanita NK dan MN warga Jakarta Barat diduga mucikari yang ikut ditangkap di hotel bersama artis VS dan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Kedua mucikari tersebut mengaku telah memasang tarif untuk pelayanan oleh wanita yang diduga pekerja seni tersebut dengan uang sebesar 30 juta. Kedua mucikari tersebut mendapat persentase sebesar 10 juta dan nilai transaksi tersebut masing-masing mendapat uang sebanyak 5 juta rupiah. Salah satu tersangka mucikari bahkan diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Salah satu mucikari itu kan dia positif narkoba. Kita akan kembangkan ini, apakah memang dia perorangan, apakah pernah menggunakannya bersama-sama, terus dipakai di mana? Apakah pada saat di sini si mucikari itu memakai narkoba atau sebelum tiba sampai di Bandar Lampung? Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terancam 15 tahun penjara. Sementara pengusaha S yang diduga pengguna jasa prostitusi masih berstatus saksi dan telah dipulangkan usai pemeriksaan. Badan Narkotika Nasional menggerebek gudang penyimpanan beras di Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang, Banten yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba. Dari penggeledahan, petugas menemukan ratusan kilogram sabu yang disembunyikan dalam karung berisi jagung di dalam sebuah truk. Dari penggerebekan, 6 orang tersangka diamankan petugas, termasuk supir truk. Bang, kalau mau sendiri tahu nggak ini jagung ini berisi narkoba? Nggak tahu. Taunya apa? Itu nggak tahu kami. Masalah apa ada narkoba di jagung nggak tahu. Para pelaku diketahui komplotan jaringan internasional yang lama menjadi incaran. Diduga gudang yang digerebek menjadi lokasi penyimpanan dari komplotan pelaku yang disamarkan jadi penjual beras. Ini masih dalam proses, masih dalam pencarian dan juga kita mengerahkan K9 atau anjing pelacak kita untuk mengendus setiap karung apakah hanya berisi jagung atau ada narkobanya. Nah, mari kita tunggu sama-sama. Petugas BNN masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa kelima pelaku. Diduga ada sekitar 200 kg lebih sabu yang disimpan di dalam karung jagung. Kasus ini terungkap setelah petugas melakukan pengintaian selama sebulan, termasuk kerjasama tukar-menukar informasi dengan intelijen di luar negeri.